Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya bersyukur kepada Allah pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk silaturahim dengan jamaah Masjid Rawdatul Jannah. Udah lama saya ingin kesini, baru ini dapat kesempatan. Dan seingat saya ada beberapa teman saya yang juga tinggal di sini. Yang satu Ustadz Nur Hidayat, ya. Yang kedua Ustadz Najib yang sekarang sedang di Australia, ya. Itu teman-teman saya. Yang lainnya saya kurang ingat. Para jamaah, pagi ini saya menyampaikan topik tentang terapi Quran. Apa yang dimaksud dengan terapi Quran? Terapi artinya berusaha untuk mengobati atau menyembuhkan Qurani dengan cara membaca Al-Quran. Jadi secara sederhana, upaya penyembuhan dengan membacakan Al-Quran di dekat pasien atau orang yang sakit, dan kesembuhannya sangat diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, sedikit perkenalan. Nama saya tadi sudah disebutkan, saya Orla, orang asli Lamongan, kelahiran hampir 60 tahun yang lalu, tinggal di Sidoarjo, perumahan Taman Jenggala, depan Pasar Larangan. Sekarang masih aktif sebagai dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, pernah anggota MUI Sidoarjo. Sampai sekarang masih anggota MSI. MS itu Masyarakat Sejarawan. Itu beberapa yang bisa saya perkenalkan. Istri 1, anak 3. Baik para jamaah, ketika kita membahas tentang terapi Qurani, maka ayat yang paling terkenal adalah surat Al-Isra ayat 82 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, sesuatu yang bisa menjadi penawar. Penawar itu bisa menetralisir, bisa menyembuhkan.
wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Berdasarkan ayat ini para jamaah, ulama berbeda pendapat. Macam-macam beda pendapatnya itu. Yang pertama tentang minal Quran, dari Quran. Apakah yang bisa digunakan untuk menyembuhkan itu sebagian Al-Quran atau seluruh Al-Quran? Ada yang mengatakan sebagian. Maka orang pilih-pilih ketika baca Quran itu untuk proses penyembuhan. Nah, sebagian yang mengatakan seluruhnya, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas bisa dipakai. Di antara ulama yang mengatakan bahwa itu seluruhnya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang hidup pada abad ke-14 Masehi ini. Beliau ini murid dari Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang sangat terkenal, karyanya banyak sekali, dan di antara bukunya yang paling terkenal kaitannya dengan ini adalah At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Ini sampai sekarang diterjemahkan lebih dari 20 bahasa dunia. Ya. Indonesia juga beberapa versi, ya, bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, menurut beliau ini bahwa kata-kata minal Quran, dari Quran itu adalah seluruh Quran. Dan yang lebih mencengangkan pendapat beliau ini adalah bahwa Al-Quran bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun rohani. Ini ulama beda pendapat lagi. Sebagian ulama mengatakan hanya untuk penyakit rohani, tapi belum mengatakan tidak, seluruh macam penyakit fisik maupun rohani. Nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang jelas menggambarkan itu fisik, mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang. Nah, beliau kemudian mengatakan bahwa penyembuhan melalui Quran ini terhadap suatu penyakit bukan sembuh biasa, tapi asyifa utam, sembuh total. Ini keyakinan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, luar biasa. Ini salah satu bukunya yang sangat terkenal juga adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini saya percepat saja karena ini biasanya dipakai untuk minimal 1 jam. Ya, waktunya ini kan sekitar 40 menit ya. Jadi saya beradaptasi. Nanti dikembangkan dalam dialog. 45 ya. Ah, ya. Baik, 5:45. Ya, kurang lebih 45 menit. Nah, sekarang para jamaah, saya mendukung pendapat Ibnu Qayyim bahwa Al-Quran bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit fisik maupun rohani. Kita lihat ya, berapa contoh pada masa Nabi beliau sendiri. Ini dalam hadis disebutkan bahwa hadis Al-Baihaqi, Nabi pernah suatu ketika sholat, ada menyebut sholat malam atau sholat subuh, tiba-tiba jarinya dientuk kalajengking. Ini fisik tuh, bengkak, kesakitan Nabi. Nah, kemudian Nabi bagaimana cara menyembuhkan ini? Nabi kemudian mengambil air putih, air tawar, dicampur dengan garam. Nah, kemudian terapi Qur'annya dengan membacakan surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibacakan di depan air yang bergaram tadi itu. Dan ternyata dalam hadis itu disebutkan tidak lama setelah itu Nabi lepas dari ya sakit yang sangat ya lumayan menderitanya saat itu. Nah, di sini saya tidak menyebutkan hadisnya para jamaah, waktunya pendek, tapi jangan khawatir, saya sudah menulis keterangan ini dalam buku saya berjudul Terapi Qur'ani, Tinjauan Historis, Quran Hadis dan Sains Modern. Ya. Jadi Nabi pernah mengalami ini.
Hanya dalam proses tadi itu ada dua pengobatan ilahiyah melalui Quran dan pengobatan alamiah melalui air dicampur garam. Nah sekarang zaman modern dibuktikan bahwa air bergaram itu diantara fungsinya adalah untuk menetralisir toksin atau apa itu racun. Nah, jadi kalau nanti ada di antara kita cari itu saja. Kemudian seorang sahabat Nabi pernah suatu ketika ditugasi Nabi untuk melakukan perjalanan ke suatu wilayah tertentu, kemudian menginap di suatu desa. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Nah dalam hadis itu disebutkan ketika beliau menginap di sebuah tempat atau desa tertentu, tiba-tiba ada berita sang kepala kampung, kepala desa, kepala suku tersengat. Nah tersengat ini ada yang mengatakan tersengat kalajengking, ada yang ya diintip ular atau apa begitu, atau digigit atau kena racun ular. Nah yang jelas kepala kampung ini kemudian kesakitan, menderita, lalu mencari berbagai cara, diantaranya mendatangkan tabib-tabib yang ada di sekitar situ, tapi pas tidak cocok saat itu, tidak mempan. Maka datanglah kepada sekelompok sahabat Nabi ini, dipimpin oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hidup pada abad ke-7 Masehi. Nah, ketika orang-orang kampung tadi nanya, apakah ada di antara panjenengan yang bisa mengobati kepala kampung kami ini yang sedang menderita tersengat hewan berbisa atau kalajengking ini? Maka Abu Sa'id mengatakan, Ana rokin, saya biasa meruqyah. Saya bisa meruqyah, ana rokin. Maka kemudian Abu Sa'id ini didatangkan ke rumah kepala kampung yang tengah berbaring kesakitan tadi itu. Para jamaah, apa yang terjadi? Setelah di depan pasien ini, sang kepala kampung ini, maka Abu Sa'id memeriksa di bagian tubuh yang mana yang bengkak akibat sengatan kalajengking tadi itu. Sangat sederhana caranya. Saat itu Abu Sa'id ketika menemukan di bagian tubuh yang bengkak tadi itu, lalu Abu Sa'id membaca Al-Fatihah berkali-kali. Nah, berkali-kali ini bisa diartikan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, terserah. Kalau ingin cepat ya 3 kali, tapi ya tergantung nanti kondisinya. Kalau semakin parah mestinya diperbanyak bacaannya. Nah begitu Abu Sa'id membaca Al-Fatihah tadi itu, kemudian menyemburkan sebagian ludahnya ke bagian tubuh yang bengkak akibat sengatan kalajengking itu. Nah gitu. Kita bisa menggambarkan ketika ludah dengan sedikit air yang keluar itu, bukan diidoni kan kakek banyu nih ya, jadi sedikit saja, lebih banyak hawanya. Ini wong Jawa terkenal dengan suwuknya itu ya. Jadi suwuk itu artinya ruqyah sama saja. Hanya di Jawa ini kan baru awal-awal tahun 2000 atau akhir 90-an itu baru populer di Indonesia tentang ruqyah ini, padahal sudah lebih dari 1000 tahun istilah ruqyah ini. Zaman Nabi sudah ada, bahkan sebelum Nabi zaman jahiliyah sudah ada ruqyah itu. Ruqyah itu artinya suwuk, atau bahasa lain itu mantra, sama dengan itu. Nah para jamaah, saat itu Abu Sa'id membacakan Al-Fatihah beberapa kali, kemudian disemburkan ke bagian tubuh yang tersengat itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sembuh. Jangan lupa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang peruqyah harus punya keyakinan mantap Allah yang menyembuhkan, bukan karena suwuknya semata, bukan karena bacaan Quran semata. Suwuk ya sebulan kemudian baca itu hanyalah media sarana. Ya ibarat kita punya pistol, tidak semua orang bisa pakai toh. Tapi kita tahu khasiatnya untuk apa? Nembak orang bisa mati. Tapi belum tentu kalau saya dikasih pistol bisa nembakkan, belum tentu. Kenapa? Belum belajar, belum terlatih.
Begitu juga Al-Quran ini. Tidak semua orang seperti kita pun bisa pakai untuk dibacakan. Karena apa? Mungkin belum berlatih, sehingga perlu latihan. Nah, Bu saya tadi para jamaah udah terlatih, anak rokin, saya biasa meruqyah. Maka begitu dihadapkan pada pasien tadi itu, dibacakan Al-Fatihah beberapa kali, kemudian disemburkan, blus, sembuh dengan izin Allah. Penyakit fisik, ya kan, fisik. Makanya Ibnu Qayyim yakin fisik bisa sembuh dengan bacaan Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, peristiwa ketiga para jamaah pada abad ke-11 Masehi, Imam Al-Qushairi, ulama ini sangat terkenal, bahkan Imam Al-Ghazali banyak belajar dari karya-karya beliau. Kalau Imam Ghazali hidup abad ke-12 Masehi, kalau beliau ini abad beliau ini abad ke-11 Masehi, Imam Ghazali 12 Masehi. Kalau tahun wafatnya 1114 kali, 1111 Masehi itu Imam Ghazali, kalau ini kan 1073. Jadi kalau saya perhatikan, beliau abad ke-11, Ghazali abad ke-12. Nah, dalam beberapa karya Ghazali juga banyak mengutip pendapat Al-Qushairi, sama-sama seorang sufi ahli tasawuf. Nah, para jamaah, ini ada pengalaman yang unik, tapi saya ngasih warning untuk kita semua, hati-hati memahami praktek Al-Qushairi ini, karena bagi orang yang gimana menjelaskannya ya, tidak bisa menerima. Tetapi ini praktek yang dalam beliau. Suatu saat para jamaah, Imam Al-Qushairi ulama besar, punya anak sakit, dan sakitnya itu sudah lama nggak sembuh-sembuh. Maka beliau ini mengeluh, tanda petik, sedih, karena belum tahu bagaimana cara mengobati si sang putra ini. Ya, kelihatannya dalam berita itu juga disebutkan sudah mencoba menghadirkan, kalau zaman sekarang ya dokter, kalau zaman dulu terkenal istilah tabib atau tabib, tapi juga belum bisa. Akhirnya ini para jamaah hati-hati untuk menerima kisah ini. Beliau tidur, dalam tidur itu kemudian beliau bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah heran kalau ulama-ulama sehebat beliau mimpi ketemu Rasulullah, usah heran, karena banyak yang mengalami. Nah, dalam mimpi itu para jamaah, beliau semacam ditegur oleh Rasul. Kalau dalam bahasa Jawa itu kira-kira ye, manggil tekan ye, lapa sampean kok sedih-sedih iku. Sedih apa? Imam Qushairi menjawab, saya itu mikirkan anak saya yang sakit tapi nggak sembuh-sembuh, kasihan saya kepada anak saya ini, dan saya sekarang belum tahu caranya bagaimana membawa dia kemana, dan bagaimana menyembuhkannya. Maka Nabi mengatakan dalam mimpinya itu ya, lapa sampean kok repot-repot iku. No Quran itu lo ono 6 ayat, 6 ayat syifa tentang pengobatan. Wacan iku, gunakan itu untuk proses penyembuhan. Sembuh. Kaget lalu terbangun mimpi. Percaya terserah, gak percaya terserah. Namanya mimpi. Tapi cerita ini dimuat dalam kitab-kitab besar. Saya pribadi percaya bahwa itu terjadi pada beliau. Nah, apa yang terjadi para jamaah? Begitu beliau bangun dari tidur, dia bertanya-tanya sendiri, apa itu yang dimaksud dengan 6 ayat sifat itu? Saat itu juga belum tahu dia. Bayangkan Quran itu kan ada 6.000 ayat lebih, ya kan? Tiba-tiba ditunjuk hanya 6 ayat sifat. Yang mana itu kira-kira itu? Maka beliau kemudian melacak mulai Al-Fatihah sampai Anas, ditemukan 6 ayat sifat. Ketemulah beliau. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 14. Yang kedua
surat Yunus ayat 57, yang ketiga surat An-Nahl ayat 69, yang keempat surat Al-Isra ayat 82, yang kelima surat Asy-Syu'ara, S itu shin ya, gantinya SY ya, Asy-Syu'ara ayat 80, dan yang keenam surat Fussilat, S titik bawah itu sama dengan Shad, Fussilat ayat ke-44. Ditemukan 6 ayat ini. Ini disebut dengan ayat syifa. Beliau baru tahu setelah mimpi itu. Sebelumnya nggak sempat perhatian. Bukan karena tidak hafal ya hafal, tapi kan kurang perhatian yang mana yang ayat syifa. Nah, semenjak itu beliau menemukan ini. Nah, sekarang bagaimana mempraktekkan menggunakan ayat ini untuk pengobatan kepada putranya? Saat itu juga nggak diberitahu oleh Nabi. Muncullah ijtihad. Jadi kita boleh cocok, boleh tidak kalau dengan ijtihad ulama itu, karena sudah merupakan pikiran seseorang. Nah, biasanya ulama satu dan yang lain bisa berbeda hasil ijtihadnya. Nah, sekarang mari kita ikuti bagaimana ijtihad Imam Al-Qusyari dalam penerapan untuk pengobatan ini. Ini yang saya katakan agak unik, dan jika diantara kita tidak setuju boleh tidak setuju, walaupun ini ulama ya, karena Nabi tidak mencontohkan langsung. Ini ijtihad beliau. Apa yang dilakukan? Nah, ini para jamaah, beliau menulis seluruh ayat ini, 6 ditulis satu persatu. Nah, bayangan saya ditulisnya itu di bahan yang kira-kira kalau kena air tidak luntur, tintanya spesial, alat yang ditulis juga spesial, karena ada tinta-tinta yang kalau kena air tetap nggak bisa dihilangkan. Itu kan ada itu waktu kemarin pemilu kan rame-rame itu, ada tinta yang berkualitas, jadi walaupun digosok-gosok tidak bisa hilang, kecuali dipakai debu baru bisa hilang. Nah, di sini nggak dijelaskan tintanya apa, kemudian kertas atau kayunya apa, nggak dijelaskan, tapi ditulis 6 ayat ini ke dalam sebuah tempat. Nah, kemudian para jamaah, 6 ayat yang ditulis kemudian dicelupkan dalam air. Nah, ini mulai aneh itu. Dicelupkan dalam air di ember. Ya, bayangkanlah embernya itu kira-kira ya 40 cm atau berapa lah. Nah, kemudian para jamaah, setelah itu dibiarkan lama di dalam air itu. Orang awam seperti kita zaman dulu akan mengatakan, lapo iku Quran kok dilebokno nang banyu kanggo apa iku? Tidak paham kita, tapi sekarang paham. Nanti saya jelaskan. Nah, para jamaah setelah dicelupkan dalam beberapa waktu, yang diperkirakan terjadi proses ya antara air dengan ayat Quran tadi itu. Tidak lama kemudian, ya kira-kira setengah jam atau 1 jam, tapi beliau Imam Al-Qusyari tentu dengan maksud minta pertolongan kepada Allah, ini kan hanya medianya. Setelah itu airnya digunakan untuk mandi bagi si putra yang sakit tadi. Ya mungkin dimandikan dulu dengan air biasa, kemudian disiramkan air yang tadi ada ayatnya itu kepada tubuh anak ini. Sebagian diminumkan, berarti air bagus, mungkin kalau sekarang itu air aqua begitu kira-kira. Kemudian yang satu ember itu begitu dia sudah mandi, dicurahkan ke bagian tubuhnya itu, sebagian diminum, dan ternyata para jamaah tidak lama sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lalu sebagian mengatakan, wah syirik itu. Tidak. Di mana syiriknya? Dia hanya menggunakan media Quran. Dia tetap meyakini bahwa sembuhnya karena Allah, tetap tidak ada syiriknya di situ. Imam Al-Qusyari dan kita juga harus sama, meyakini Quran itu bisa digunakan untuk, tapi bukan Quran itu menyembuhkan, itu syirik. Kalau kita mengatakan Quran menyembuhkan, itu syirik. Sama saja kalau kita mengatakan obat
dari dokter, wah aku sembuh dari obat itu, syirik juga itu, sama, tidak ada bedanya. Hati-hati. Maka dokter yang tidak hati-hati bisa menyesatkan, membuat orang syirik. Seakan-akan suntikan dokter yang menyembuhkan, bukan. Itu hanya media. Sama dengan Quran tadi itu. Bukan Quran yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan, caranya melalui ayat, caranya melalui obat, melalui air putih, melalui macam-macam. Itu hanya sarana. Tetapi penyembuh tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah, kalau kira-kira 20-30 tahun lalu mungkin saya ikut pendapat yang menganggap syirik itu, karena keawaman saya. Tapi sekarang tidak. Loh, kenapa tidak? Awal tahun 2000 seorang ilmuwan dari Jepang namanya Dr. Masaru Emoto mengadakan penelitian yang panjang, ditulis dalam beberapa buku, diantaranya adalah The Power of Water, kekuatan air, keajaiban air. Kata beliau, ternyata air itu setelah diteliti sedemikian rupa dapat berfungsi untuk bisa membaca. Air itu bisa membaca, air itu bisa mendengarkan, air bisa mentransfer. Penelitian Dr. Masaru Emoto zaman modern ini, dan bukunya laris. Di antara pengantaran itu Agim waktu itu masih populer-populernya beliau sebagai seorang ustadz, termasuk Dr. Fadilah, masih ingat ya, Menteri Kesehatan tempo dulu, komentar dalam buku itu, dan termasuk meyakini bahwa Al-Quran, bahwa air itu bisa digunakan untuk pengobatan, dan nanti Al-Quran bisa dijadikan proses melalui air itu untuk pengobatan. Nah, para jamaah, salah satu penelitian begini, Masaru Emoto itu pernah menguji coba dengan mengambil segelas air ya, kemudian dimasukkan ke dalam semacam kulkas yang sangat dingin sehingga airnya membeku. Nah, tapi sebelum itu diucapin dengan kata-kata indah, karena dia orang Jepang, maka diucapkan arigato, terima kasih ya, atau kata-kata indah yang lain. Kemudian dimasukkan dalam kulkas dengan tingkat kedinginan 0, sekian derajat. Kemudian begitu membeku dikeluarkan, dipotret dengan alat ya, kamera spesial. Hasilnya apa? Muncul ya molekul-molekul yang indah dan ya membentuk dengan bentuk heksagonal yang sangat menarik sekali. Penelitian pertama. Penelitian kedua, diambil lagi segelas air, kemudian diucapin dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Dalam bahasa Inggris misalnya full, dasar tolol lu, dasar goblok, nah misalnya gitu ya. Ini sudah kena suara saya ini. Misalnya begitu, dimasukkan dalam kulkas dengan kedinginan tertentu tadi itu, membeku, dipotret, apa? Muncul gambar-gambar molekul yang berantakan. Dan itu diulang-ulang penelitiannya seperti itu. Akhirnya Masaru Emoto berkesimpulan, oh berarti dia bisa mendengar. Suatu ketika ditulis di gelas itu ditulis. Nah, ini tadi yang kaitan dengan contoh yang kita sampaikan ini. Ditulis oleh Masaru Emoto di dalam gelas itu tulisan-tulisan yang baik dan yang buruk. Ketika tulisan baik kayak betapa indahnya engkau, terima kasih ya atas yang engkau berikan. Ungkapannya itu membuat hasilnya muncul molekul-molekul yang indah tadi itu. Tapi ketika ditulis dengan kata-kata bodoh dan sebagainya ternyata jelek. Nah, berarti air bisa mendengar, bisa membaca. Kalau kita menggunakan pendekatan ilmu dari penelitian Emoto, maka yang dilakukan oleh Imam Al-Qushairi ini tidak ada masalah. Itu maksud saya. Kalau zaman dulu, zaman Al-Qushairi mungkin orang nggak bisa menjelaskan. Tapi zaman sekarang
Mas Remo itu sudah bisa membuktikan bahwa air itu bisa. Maka ketika Quran ditulis, dicelupkan dalam air membaca, berinteraksi, ya, kemudian memunculkan energi positif, kan begitu. Ketika energi positif berhasil dibangun oleh bacaan Quran, tulisan Quran dengan air tadi itu, kemudian diminumkan atau disiramkan pada tubuh si pasien, lalu kok bisa sembuh? Itu semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu para jamaah sedikit ilmiahnya kalau kita ingin yang kaitannya dengan sains modern. Jadi saya dulunya tidak bisa mengikuti, mempercayai yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi, tapi dengan pendekatan ilmu kekinian, terutama dengan penemuan Masaur Emoto, The Power of Water, keajaiban air, maka tidak ada yang tidak, semuanya mungkin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya Ibnu Qayyim, para jamaah. Ibnu Qayyim hidup pada abad 14 Masehi, yang tadi awal-awal sudah kita sebutkan. Beliau punya pengalaman unik juga, para jamaah. Suatu ketika di musim haji, beliau ke Mekah, ya. Nah, di suatu saat ketika berada di Mekah itu, tiba-tiba beliau terserang penyakit, akhirnya beliau demam, kesakitan. Nah, saat itu kebetulan mencari dokter tidak ada. Ya, mungkin kita bisa bayangkan kalau kita satu kloter yang 450 orang itu, pas lagi sakit boleh dokter pas gak ono, mungkin pas lagi tawaf. Kita berada di hotel misalnya, bisa terjadi kasus itu terjadi juga pada Ibnu Qayyim ini. Nah, kemudian cari obat sendiri yang dia bawa juga pas tidak ada. Akhirnya beliau dapat ilham, teringat akan peristiwa pada masa Nabi dan sahabat tadi itu. Maka beliau mengambil air, kebetulan di sana kan enak, gampang, air Zam-Zam diambil. Nah, kasusnya karena di Mekah mudah mencari air Zam-Zam, pakai air Zam-Zam beliau. Setelah itu kemudian dibuka kira-kira begini, kemudian dibacakan Al-Fatihah beberapa kali, mungkin 3 kali, mungkin 5 kali, nggak disebutkan persisnya, hanya miraron, berkali-kali. Setelah itu tidak lama diminum oleh beliau, dan setelah meminum air yang baru dibacakan Al-Fatihah tadi, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kembali lagi, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah, kalau misalnya suatu ketika panjenengan di rumah tiba-tiba kok sakit, demam, panas begitu, ya, arep ngubungi dokter kok repot kabeh bengi-bengi misalnya, ya, nah, silakan coba, silakan dicoba. Saya mohon maaf berkali-kali mengalami itu. Suatu saat saya kan di Sidoarjo, di Taman Jenggalai, saya punya tugas kuliah subuh di Masjid Al-Fal Surabaya paginya. Malam itu tiba-tiba terserang sakit, demam, kepanasan, kelipahan, ya, lemas sekali. Lah mau nyari dokter juga nggak enak, malam-malam itu ganggu orang, perasaan tidak nyaman gitu. Akhirnya teringat peristiwa Ibnu Qayyim ini. Saya mengambil, karena di rumah tidak ada air Zam-Zam, air putih biasa seperti ini, air aqua atau air apa begitu. Kemudian saya bacakan Al-Fatihah beberapa kali. Saya tambah dengan doa untuk penyembuhan itu, misalnya Allahumma Rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifa'a la yughadiru saqama. Ada beberapa redaksi tentang doa ini, silahkan dipilih, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah sembuhkanlah saya, ya Allah sembuhkanlah saya, di depan air. Ingat tadi kata Mas Raimoto, air bisa merespon, bisa mendengar, bahkan bisa mentransfer energi positif. Malam itu saya minum, terus saya tidur. Harapan saya nanti bisa sembuh. Ternyata betul para jamaah. Kira-kira 2 jam atau 1 jam menjelang subuh, saya bangun dalam keadaan segar bugar, saya bisa mandi dan bisa berangkat
ke Masjid Al-Falah pakai sepeda motor saat itu. Belum seperti sekarang yang bakar roda 4 enak ya. Itu sepeda motor dari Sidoarjo ke Al-Falah Surabaya kurang lebih setengah jam itu. Alhamdulillah. Dan itu beberapa kali terjadi, membuat saya semakin yakin tentang resep Ibnu Qayyim ini para jamaah. Begitu Ibnu Qayyim berhasil sembuh tadi itu, dan dia yakin dengan yang dilakukan itu, langsung dia mengundang rombongan jamaah haji. Dan beliau itu, dia mengatakan di depan jamaah, wahai saudara, bila ada di antara panjenengan yang sakit seperti saya, lakukanlah seperti saya, dengan mengambil air Zam-Zam waktu itu ya, lalu bacakan Al-Fatihah berkali-kali, minta kesembuhan dari Allah, insya Allah sembuh. Para jamaah saat itu kan juga banyak sakit, beramai-ramai untuk praktek itu di Mekah saat itu. Dan kata Ibnu Qayyim, banyak di antara mereka lapor sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya. Di antaranya adalah At-Tibbun Nabawi, ada di Zadul Ma'ad fi Hadithul Ibad, dan juga buku-buku yang lain. Loh, kenapa kok begitu? Beliau ingin agar tulisannya sampai kepada masyarakat luas untuk bisa dipraktekkan. Satu lagi para jamaah, ini kasus orang pemuda, ini zaman sekarang, zaman kita. Pemuda Saudi Arabia terkena sakit kanker, ini penyakit momok yang menakutkan. Saat itu para jamaah oleh keluarganya, pemuda ini dibawa ke rumah sakit Saudi Arabia yang ternama lah. Kalau di sini kira-kira kayak apa itu, Dr. Sutomo misalnya. Setelah dibawa ke rumah sakit, tim dokter memeriksa mulai berbagai keahlian ya. Ada yang ahli darah, ahli ini itu gitu ya. Kesimpulannya adalah bahwa pemuda ini sudah terlalu berat untuk ditangani oleh dokter, sehingga mereka semua angkat tangan, tidak sanggup. Tetapi tim dokter memberikan harapan, coba dibawa ke Amerika Serikat yang di sana lebih berpengalaman. Maka keluarganya pun membawanya, karena orang kaya, terbang ke Amerika Serikat. Sampai di Amerika dipertemukan para dokter ahli tentang ini, dan setelah memeriksa, malah kesimpulannya menyedihkan. Ini sudah gawat, tinggal menunggu waktu saja kematiannya. Coba bayangkan. Akhirnya para jamaah pasrah, kembali pulang ke Saudi Arabia. Sampai di rumah, saudaranya yang sangat menyayangi dia ini kemudian merenung, apa memang tidak ada jalan ya untuk penyembuhan saudara saya ini. Dapatlah ilham saudaranya ini. Ilham itu diantaranya teringat ayat wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, maka dia Allah yang akan bisa menyembuhkan. Dari situ lalu muncul pikiran, seandainya seluruh dunia para dokter kumpul, ribuan mungkin ratusan dokter kumpul dan merasa tidak sanggup, masih ada yang bisa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan sang pemuda saudaranya ini. Nah, kemudian para jamaah, dia juga teringat akan surat Al-Isra ayat 82 tadi itu, wa nazlu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Quran ini diantara fungsinya adalah untuk bisa menyembuhkan. Maka malam itu tanpa pilih-pilih para jamaah dibacakan Al-Quran, mulai Al-Fatihah dibaca di dekat si yang sakit tadi saudaranya itu. Dibaca Al-Quran, mulai Al-Fatihah selesai, lalu Al-Baqarah selesai, Al-Imran selesai. Entah berapa jam malam itu membacanya itu. Habis itu dia capek ya, lalu tidur. Pagi hari bangun, melihat saudaranya ini ada perubahan yang positif. Yang tadinya tuh lemah, lunglai, kemudian pucat, pasi, apa namanya istilahnya itu, yang tidak ada harapan sama sekali untuk kesembuhan. Pagi itu ada tanda-tanda kecerahan pada mukanya. Kemudian anggota tubuhnya mulai bisa digerakkan.
maka saudara tadi yang baca Quran berkesimpulan ini bisa jadi pengaruh bacaan Al-Quran tadi malam. Maka ya keyakinan itu dilakukan untuk membacakan lagi. Pagi itu dibacakan lagi, siangnya dibacakan lagi, malam dibacakan lagi, entah akhirnya berapa kali khatam Quran di dekat saudaranya ini. Ingat bahwa sakitnya sudah sedemikian rupa. Kalau medium gitu sudah medium yang kesekian ya, jadi sudah sangat gawat. Untuk ukuran dokter, ilmu kedokteran udah tidak sanggup. Dia hanya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan Quran beberapa hari akhirnya, jadi bukan satu hari tapi beberapa hari. Tidak lama kemudian para jamaah, kok tambah lama tambah baik, ternyata semakin bagus, mulai bisa duduk, mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan. Akhirnya dibawa lagi ke dokter untuk diperiksakan apakah memang ini ada kesembuhan betul atau kebetulan. Akhirnya para jamaah setelah sampai di rumah sakit Saudi Arabia itu diperiksa oleh tim dokter Saudi, diperiksa secara cermat, dan hasilnya sangat mencengangkan, sembuh, tidak ada lagi gejala-gejala kanker pada tubuhnya itu. Maka bertanyalah tim dokter, ini kenapa ini? Mereka mengatakan kami tidak mengapa-apakan. Akhirnya kemudian menyampaikan, oh iya, saya tidak tahu, mungkin saja karena kami membacakan Al-Quran berulang-ulang di dekat saudara saya yang sakit ini. Allahu Akbar. Akhirnya betul, dengan izin Allah sembuh total para jamaah. Ini zaman sekarang. Ini zaman sekarang, zaman kita maksud saya. Jadi yang kita sampaikan mulai zaman Nabi sendiri, sahabat, ulama Imam Qushairi, ulama berikutnya Muqayyim, dan seterusnya sampai sekarang, ternyata memang praktek penyembuhan melalui Al-Quran benar-benar telah terjadi. Bahkan seorang ulama in zaman kini, Abul Fida Muhammad Izzat Muhammad Arif, menulis dalam bukunya Alij Nafsaka bil Quran, obatilah dirimu atau sembuhkanlah dirimu dengan Al-Quran. Itu judulnya, Alij Nafsaka bil Quran. Beliau mengatakan bahwa di Saudi telah dilakukan proses ruqyah penyembuhan Al-Quran dan berhasil menyembuhkan berbagai jenis penyakit kanker sebanyak 118 kali. Kanker payudara, kanker rahim, kanker macam-macam kanker. Ini disebutkan dalam kitab Alij Nafsaka bil Quran. Saya dapat buku ini ketika saya haji tahun 2011. Waktu itu saya sedang proses ingin menyelesaikan program doktor saya, dan alhamdulillah dengan buku ini tidak tebal, hanya kira-kira 100 halaman, tapi muatannya cukup banyak mendukung karya saya, dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah ya, saya bisa menyelesaikan doktor saya tahun 12 ujian tertutup, awal 13 sudah bisa diwisuda doktor saya, alhamdulillah. Dan kemudian disertasi saya itu kemudian saya tulis menjadi sebuah buku. Ini bukunya berjudul Terapi Qurani, Tinjauan Historis, Quran Hadis dan Sains Modern. Alhamdulillah, rupanya banyak masyarakat yang menyambutnya. Ini adalah cetakan kedua. Yang pertama dulu putih, sekarang merah. Nah, para jamaah, sekarang sudah hampir habis waktunya, padahal baru seperempat materinya ini. Tapi baiklah, secara umum saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya masalah membaca Al-Quran ini sudah dibuktikan di berbagai tempat, termasuk ini di Amerika ya. Dr. Al-Qadhi meneliti di Florida, Amerika Serikat. Beliau pernah mencoba membaringkan 5 orang suruh tidur. Sebelumnya dicek secara laboratoris ya, bagaimana kondisi fisiknya, kondisi mentalnya. Dan yang tidur tadi ini bukan hanya muslim, non muslim juga, yang tidak ngerti bahasa Arab juga. Jadi semata-mata ingin diperdengarkan suara Al-Quran. Waktu pakai tape recorder, kalau sekarang pakai HP bisa. Jadi 5 orang disuruh istirahat, kemudian diperdengarkan Al-Quran.
kira-kira antara 1/4 jam hingga setengah jam. Setelah selesai diperiksa, hasilnya ada kemajuan yang mencengangkan. 97% berhasil menjadi lebih baik. Ini penelitian Dr. Al-Qadhi di Florida, Amerika Serikat. Kemudian Muhammad Kazmi di Iran. Itu ada 107 mahasiswa yang kemudian diperdengarkan Al-Quran dengan yang tidak diperdengarkan Al-Quran. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan skor kesehatan mental yang signifikan pada mahasiswa yang diperdengarkan Al-Quran. Jadi mendengar pakai suara Al-Quran. Di Saudi Arabia ada lagi 170 orang, ya, orang-orang yang dijadikan percobaan ini disebutkan membuktikan bahwa semakin bagus hafalan Al-Quran yang dimiliki seorang mahasiswa, semakin meningkat pula kesehatan jiwanya. Nah, ini ada perkembangan positif di negeri kita. Ada sejumlah perguruan tinggi termasuk umum yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa yang hafal Quran untuk masuk secara tanpa tes. Ini perkembangan pengakuan terhadap orang yang bisa membaca Al-Quran. Dr. Nur Hayati, profesor dari Malaysia ini pernah mengadakan penelitian terhadap bayi yang baru berusia 2 hari, 48 jam baru lahir, lalu menangis. Nah, begitu menangis maka diambilkan tape recorder Al-Quran, dibunyikan di dekat bayi itu. Ternyata bayi itu diam, tidak lagi menangis, bahkan kemudian tersenyum. Mungkin di antara kita beberapa kali dapat kiriman video di WA itu juga ada praktek. Jadi ketika nangis diperdengar Al-Quran, dia berhenti. Ini di antara fungsi bacaan Al-Quran. Nah, para jamaah, sebenarnya bacaan Al-Quran ini bisa berfungsi di 2 hal. Dibaca dengan suara indah menimbulkan energi positif. Dibaca dengan pelan, tidak bersuara, tapi dengan hati yang khusyuk juga bisa berpengaruh. Seperti kita salat kan tidak membaca dengan keras kalau pas duhur. Itu juga berfungsi. Kalau subuh tadi, Isya, Maghrib dikeraskan, berfungsi. Jadi ada fungsi dari suara, ada fungsi dari sekedar membaca. Kedua-duanya berfungsi. Nah, tapi yang kita sedang sampaikan ini lebih banyak di yang bersuara. Karena itu maka saya pribadi, para jamaah, kalau di rumah, kalau lagi kurang sehat itu, saya nyetel TV yang dari Mekah itu, yang 24 jam itu kan ngaji terus itu ya. Saya sambil tidur sudah saya dengarkan TV sambil layar-layar, akhirnya tertidur, dan rupanya itu bagus sekali. Nah, kemudian ada seorang ulama, mohon maaf ini saya nggak lanjutkan yang ini. Ada ulama namanya Imam Az-Zahabi. Beliau juga menulis buku yang mirip dengan buku Qayyim, namanya At-Tibbun Nabawi. Beliau mengatakan bahwa lagu-lagu itu memang enak untuk didengar. Saya kira orang normal semuanya mengatakan sama. Lagu-lagu, apakah lagu sholawatan, apakah lagu dangdut, apakah lagu macam-macam, itu enak didengar. Dan beberapa lagu itu bisa menghibur sehingga orang menjadi lebih nyaman suasana hatinya. Nah, kemudian kata Adzabi, di antara nyanyian lagu-lagu indah itu yang wajib didengar umat Islam adalah Al-Quran ketika dibaca waktu sholat, kata Adzabi. Maka kita bersyukur kalau mendapatkan imam kayak tadi itu membaca dengan bagus. Semakin panjang bacaannya, semakin banyak kita terima. Tapi jamaah harus siap lama siap pendek sholatnya itu. Maka sesekali cobalah sholat 2 rakaat tapi 1 jam begitu. Jadi kalau ada program sholat malam bersama-sama itu, supaya memang ada bedanya, ya 1 jam 2 rakaat. Nah, kalau ingin selesai berarti mulai jam 10 sampai subuh baru selesai. Kalau ingin 11 rakaat itu baru ada rasanya. Jadi para jamaah dari sini menunjukkan bahwa memang bacaan Al-Quran itu banyak fungsinya. Yang sedang kita bicarakan adalah untuk penyembuhan, dan itu Allah sendiri yang berfirman,
surat Al-Isra ayat 82. Nah, tetapi tetap saja jangan lupa bahwa Al-Quran ini fungsi utamanya adalah hudal linnas. Jangan lupa, petunjuk untuk kehidupan manusia. Adapun penyembuhan itu bonus saja. Itu bonus saja. Saya khawatir nanti begitu tertarik penyembuhan, yang dipelajari malah penyembuhan saja, sehingga zaman Belanda dulu banyak Al-Quran dijadikan sebagai jimat. Nah, akhirnya apa? Menjadikan Al-Quran sebagai jimat tapi tidak sholat. Nah, ini kan repot. Maka kita harus imbang. Yang paling pokok Quran itu adalah hudal linnas, hudal muttaqin, sebagai petunjuk manusia, sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Nah, adapun fungsi penyembuhan itu adalah bonus. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Kalau misalnya di antara para jamaah ada yang ingin bertanya tentang sesuatu, saya persilahkan. Waktunya kalau di jadwalnya itu kurang 5 menit. Saya mengikuti waktu yang ditetapkan. Monggo Bapak, silahkan. Jadi disampaikan bahwa yang sakit keras tadi yang dianggap bahwa menunggu waktu saja dibacakan oleh saudara. Apakah itu harus dibantu, atau saya punya teman sakit di Jakarta, kemudian kami bacakan bersama-sama supaya dibacakan Quran berkali-kali, daripada kita berkali-kali lama kita membawa banyak orang membaca masing-masing surat yang berbeda. Bagaimana? Beda. Orangnya mendengar apa enggak? Yang sakit? Tidak kan? Tapi itu tetap berfungsi, Pak. Tetap berfungsi, tapi fungsi doa. Fungsi doa saja tadi itu. Tapi kalau kita mendengar langsung di dekat yang sakit, langsung suara tadi menunjukkan energi positif. Maka seandainya kita pas baca Quran lalu kita siapkan air juga, energi baca Quran itu bisa masuk ke dalam air itu, lalu kita siapkan, kita minumkan pada dia, kita minumkan, itu ada fungsinya seperti Ibnu Qayyim tadi itu. Sekarang aja orang modern, Pak. Jadi kita memakai Zoom sehingga yang bersangkutan bisa mendengarkan dari HP atau komputer. Insya Allah bisa kalau begitu. Karena apa? Suara Quran masih terdengar dengan baik. Maka harus dipastikan peralatan tadi itu, zoomnya tadi suaranya bagus. Tapi kalau suaranya nggak bagus, gangguan juga berpengaruh kepada interaksi air ketika menangkap suara itu. Ada pengaruhnya. Baik, monggo Bu Ibu. Ada mic-nya? Kalau ada suaranya disambungkan ke sini. Silakan Bu, sekarang mungkin ada Bapak nanti melanjutkan yang di tengah. Barangkali saya nggak kedengaran. Oh iya ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Pak Ustaz, kadang ada Bapak Ustaz itu yang mengatakan bahwa kalau nanti ada air yang dibaca-bacain Al-Quran terus atau bacaan-bacaan ini ditiupkan, terus diminumkan ada orang, seorang itu katanya juga ada jin yang masuk itu Pak Ustaz katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan yang penyakit yang sekarang sedang marak, COVID ini Pak Ustaz? Apa sudah pernah diuji cobakannya? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Yang pertama, tidak usah air, bikin saja jin bisa masuk. Dalam keadaan kita seperti ini, jin bisa masuk, tidak usah ada air. Tetapi ketika kita mohon kepada Allah untuk dibentengi, jin tidak akan mengganggu. Maka kalau kita ingin terbebas dari gangguan apapun, yang kebanyakan ulama suka adalah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dibaca beberapa kali, itu menjadi benteng bagi yang bersangkutan, dan jin yang ingin mengganggu tidak lagi. Itu. Jadi jangan khawatir dengan masalah itu, ya. Zaman Nabi sudah dipraktekkan, ulama tadi kita praktekkan, ya. Kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruhnya jin. Kalau jin masuk bukan faktor baca Quran tadi itu, bukan dengan air itu, tapi faktor yang lain lagi. Orangnya lemah biasanya jin masuk. Yang kedua, belum lama ini pada bulan Desember
2020 kami suatu ketika di rumah ada 3 orang, ada saya sendiri, ada istri saya, anak saya. Di bulan Desember itu anak saya tiba-tiba sakit demam, batuk-batuk lagi, kemudian masuk ke sekolah. Kebetulan anak saya ini udah menjadi guru SD Muhammadiyah Sidoarjo, itu SD 1 ya. Kemudian kata kepala sekolah, wah Bu, sampean harus tes rapid test, serologi. Akhirnya saya antar juga, dan waktu itu hasilnya reaktif. Reaktif istilahnya itu, reaktif. Maka harus tes berikutnya, PCR ya, PCR ya. Nah, setelah tes itu ternyata tidak, negatif, aman. Nah, tidak lama kemudian istri saya ikut juga sakit panas. Nah, kemudian tes ya, reaktif, kemudian dibawa ke rumah sakit Sidoarjo, positif COVID. Wah, ini bahaya ini. Padahal saya kan berdua terus itu. Akhirnya hari Jumat waktu itu surat resmi dari rumah sakit diterima, positif COVID, geger satu perumahan itu. Tapi gegernya ya ada hikmahnya juga. Begitu geger begitu, saya kan belum memberitahu pada orang-orang, tetangga juga belum saya beritahu. Tetapi sudah pada tahu mereka. Loh, dari mana mereka tahu? Rupanya ada tim telusur yang langsung disampaikan sana kemari. Akhirnya apa? Kami nggak keluar rumah sama sekali, tapi dikirimi madu, dikirimi makanan, jajan, roti-roti. Waktu itu ya masih rame-ramenya musim COVID itu, tahun 2020 Desember, jadi setengah tahun yang lalu ya. Nah, kemudian istri saya bilang kepada saya, bahwa saya diruqyah. Materi ini kan bahwa saya diruqyah. Saya senyum aja waktu itu. Kemudian mulai Jumat malam saya bilang, sudah, ayo kita sekarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala-galanya. Perbanyak baca Quran setiap selesai sholat, sebanyak mungkin, sekuat-kuatnya. Begitu lelah selesai, saya juga membacakan. Di rumah itu kita kondisikan banyak suara Al-Quran, suara yang lain perai dulu. Musik-musik TV itu hanya nyetel yang tadi itu, yang dari Mekah itu. Jadi suasana rumah kita ciptakan suasana Qurani, sehingga air-air yang diminum nanti juga muncul energi itu. Jumat malam, Sabtu 1 hari 24 jam, Ahad 1 hari 24 jam. Kata rumah sakit ya, dengan keputusan Jumat tadi itu katanya mohon 10 hari lagi tes ke rumah sakit. Saya bilang enggak usah nunggu 10 hari, 3 hari kita nanti ke lab yang lebih meyakinkan. Lab waktu di Sidoarjo itu mungkin ada yang kenal itu, Parahita ya. Nah, ini mungkin dikatakan promo ya, boleh silahkan lah. Itu milik umat Islam itu, bukan Muslim. Jadi kita datangkan ke Parahita itu. Kemudian saya juga mikir-mikir, wah saya ini kan udah lama bersama dengan dia, jangan-jangan juga terkena. Maka ketika istri saya tes untuk PCR tadi itu, saya antigen. Hari Senin pagi sebelum berangkat saya bilang, ayo kita bersedekah dulu. Nah, gitu. Jadi tambahannya setelah kita baca Quran berkali-kali 3 hari tadi itu, ayo kita bersedekah dulu. Bagaimana caranya? Gampang, sedekah zaman now itu bisa pakai HP kan ya. Ke lembaga ini silahkan. Nah, sudah. Pagi Senin itu berangkat, kita dites, dicek sana ke lab itu. Kemudian saya sorenya sudah keluar hasilnya, saya negatif, alhamdulillah negatif. Kemudian istri saya diperkirakan 3 hari kan, Senin berarti Rebu atau Kemisnya baru selesai. Rupanya para jamaah hari Selasa malam dapat berita WA. Zaman sekarang kan bisa hasilnya dikirim pakai WA, jebret, hasilnya apa? Negatif. Istri saya yang tadinya positif itu kemudian negatif
dan karena itu pas tanggal 22 Desember anak saya yang baru tadi sehat tadi itu mengatakan ini hadiah ibu pada hari ibu. Dan itu saya tulis di medsos pengalaman saya ini banyak sekali yang membacanya ya, hampir 1000 orang membaca melalui Facebook atau WA tentang peristiwa ini, dan akhirnya banyak yang bertanya-tanya bagaimana praktek rinciannya. Ya itu tadilah intinya, kita banyak membaca Al-Quran dengan baik, usahakan tajwidnya itu dibetulkan ya sebisanya lah ya, kan ada orang yang walaupun betul-betul tetap nggak iso karena lidahnya kan ya diusahakan sebaik mungkin, kemudian berdoa kepada Allah minta disembuhkan, dan jangan lupa ditunjang dengan sedekah semakin takjil tadi itu. Begitu Bu pengalaman saya tentang COVID. Jadi akhirnya Al-Quran juga bisa digunakan untuk proses penyembuhan terhadap ya namanya COVID-19 ini. Ini pengalaman ya. Baik, bagaimana? Masih ada lagi? Oh silakan Bapak. Ya sambil jalan habis ini kita sholat isyraq namanya ya. Sekalian waktunya, monggo. Penyembuhan dengan terapi Al-Quran saja. Juga ada juga dengan bekam Ustaz. Ya. Ini apakah sama-sama yang bekamnya ini juga sumber atau dengan Al-Quran? Itu aja, satu aja. Ya. Jadi kalau Al-Quran tadi sudah jelas ada hadisnya, bekam juga sama. Bekam itu lebih ke fisiknya kan, yaitu mengeluarkan darah kotor itu. Itu juga sunnah Nabi. Hanya kebetulan saya tidak meneliti di bidang itu sehingga rinciannya saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi yang jelas itu masyru' disyariatkan. Dan saya pribadi beberapa kali biasanya 2 atau 3 bulan juga melakukan bekam saya, mengundang ada ahlinya dari Waru ya, saya mengundang ke rumah saya, kemudian saya dibekam dalam waktu kurang lebih 2 jam termasuk pijetnya Pak. Dipijet dulu baru dibekam. Itu saya punya pengalaman dan alhamdulillah enak di badan. Jadi saya kira silahkan dengan niat juga mengikuti sunnah Nabi begitu masalah bekam ini. Di sekitar sini kan ada juga ahli bekam ya. Teman kita dulu siapa itu Pak Umar ya? Masih ada ya? Masih ada. Tapi nggak masih kuat apa enggak beliau? Sudah agak lemah beliau, sudah agak sepuh. Barangkali begitu Pak ya. Jadi saya menganjurkan silahkan, saya juga termasuk yang memanfaatkan bekam itu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, barangkali cukup. Masih ada 2 lagi. Bapak yang di depan ini dulu. Ayo belakang ini. Silakan dulu. Ya, monggo. Ini sudah pengalaman saya dari istri saya. Istri saya itu mengidap penyakit kanker rahim, kanker usus yang pada waktu sudah stadium 4. Dokter itu kan sudah memvonis umurnya itu sudah paling lama itu 2 tahun sudah ada. Tapi keinginan buat yang saya sembuh, saya rupiah, saya baca dari YouTube itu, alhamdulillah kondisi itu tidak terbukti. Sudah terbukti sudah 5 tahun istri saya sudah melalui kanker sana. Alhamdulillah dulu itu waktu itu kan sudah kurus, beratnya sudah 30 kilo. Tapi saya yakin dengan pertolongan Allah, saya rupiah, alhamdulillah normal saya gemuk. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, ini testimoni semakin meyakinkan. Saya ceritakan sedikit. Jadi ketika saya nulis tentang ini di beberapa media dengan sepotong-sepotong tulisan itu, ada salah seorang teman saya yang tinggal di Banjarnegara, Jawa Tengah. Waktu itu sore hari asar,
dadanya tiba-tiba senap ya, sesak sekali dan sakit katanya. Begitu mendapat resep yang kita sampaikan melalui Ibnu Qayyim tadi itu, dengan mengambil air putih baca Fatihah berulang-ulang, dia minum dengan sangat yakin dan minta betul kepada Allah. Jangan lupa ya, supaya nggak syirik itu ya, minta betul kepada Allah, ini yang penting supaya nggak syirik itu. Nah ini kan juga ciptaan Allah kan air ini. Maka kata dia, begitu habis maghrib isaknya itu lapor WA ke saya, alhamdulillah mas, saya sudah sehat, plong, terima kasih atas resepnya itu. Ini belum lama ini, sekitar Ramadan atau sebelum Ramadan yang lalu praktek itu juga. Monggo Bapak. Terima kasih Ustaz. Sekarang di media sosial banyak sekali YouTube tentang ruqyah ya. Kalau kita mendengarkan YouTube tersebut, kita setel bolak-balik, apakah itu juga termasuk ruqyah mandiri? Terima kasih. Memungkinkan, tetapi masih bagus kalau kita membaca sendiri. Seorang ilmuwan dari Perancis namanya Fabien Maman. Jadi yang kita bahas ini kan dalam bahasa al-ilaj bis-shaut, pengobatan pakai suara ya. Nah katanya di antara sekian macam suara itu ada yang bisa kita gunakan untuk mengobati kita. Ada suara musik, dulu suara jenis musik Mozart itu, kalau ada anak-anak kita yang nangis, yang gelisah, diperdengarkan itu maka akan tenang. Itu musik bisa. Nah ternyata dari suara-suara ini, kata Fabien Maman, orang Perancis, ahli akupunktur dia dan seorang musisi, dia mengatakan dari sekian banyak suara yang untuk pengobatan itu, yang paling bagus adalah suara manusia itu sendiri. Nah suara manusia ini sekarang sudah banyak direkam kan ya, banyak direkam. Kita boleh banyak pakai rekaman tadi itu Pak, boleh, tetapi lebih bagus lagi kalau kita bisa menyuarakan dari suara kita sendiri. Mungkin bisa kita gabung Pak ya, sekali waktu pakai ini, pakai tape recorder, saat ketika pakai suara kita sendiri. Sebab kalau suara sendiri itu nanti kita bisa langsung mendekatkan ini, langsung kita minumkan, atau bahkan tadi kata Al-Qasari untuk disiramkan ke bagian tubuhnya. Tapi tetap harus dipagari, ditemboki dengan keyakinan semuanya ini bisa berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya mengatakan, "Wah, karena ruqyah itu saya sembuh." Jangan. Ruqyah itu hanya media saja. Penyembuhnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak ya. Baik, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan Al-Quran ini, selain kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, bonusnya juga kita ambil saat ketika untuk menterapi diri kita sendiri, menterapi keluarga kita, mungkin juga orang lain. Tapi kalau bisa jangan minta diterapi orang, kalau bisa, tapi menterapi diri sendiri. Kita baru minta orang kalau kita sudah nggak berdaya. Nabi sendiri biasa menterapi dirinya sendiri, tapi pas ketika sudah nggak berdaya menjelang wafatnya itu minta istrinya Aisyah yang menterapi secara ruqyah itu. Itu pun Aisyah masih menggunakan tangan beliau. Jadi Nabi Aisyah yang membaca, tangan beliau yang di depan mulut Aisyah itu baru kemudian diusapkan ke tubuh beliau sendiri. Jadi salah satu cara para jamaah, kalau kita pas tidak siap air, boleh pakai kedua telapak tangan ini ya, kita bacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu kita sebulkan ke telapak tangan itu. Setelah itu kemudian kita usapkan ke muka, ke kepala, lalu ke seluruh anggota tubuh. Ini sunnah Nabi, hadisnya Bukhari Muslim. Seperti itu. Itu pembentengan. Jadi istilahnya itu apa? Ya, melakukan pengobatan sebelum datangnya sakit, pembentengan. Saya kira itu para jamaah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.